balik lagi di Ini Lambe Ayu. Beberapa hari yang lalu, media sosial diramaikan oleh potongan video seorang pendakwah, yakni Mbak Oki Stiana Dewi, yang langsung menuai pro dan kontra. Dalam ceramah tersebut, ia mengatakan bahwa seorang istri yang ditampar oleh suami disebut sebagai aib, sehingga tidak perlu dilaporkan ataupun diceritakan kepada orang lain. Bahkan ia juga menyarankan untuk tidak mengadukan hal tersebut kepada orang tua. Hal ini langsung mendatangkan berbagai reaksi dari beberapa public figure. Bahkan Komnas Perempuan juga ikut buka suara terkait isi ceramah yang juga membahas mengenai KDRT tersebut. Pihak Komnas Perempuan menghimbau kepada pemuka agama untuk mengubah pandangannya bahwa KDRT bukanlah aib yang harus ditutupi. Karena menganggap KDRT sebagai aib hingga membuat korban enggan untuk melapor dan dianggap sebagai aib keluarga sangat tidak sesuai dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang mana dalam undang-undang itu disebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan KDRT, baik dalam bentuk fisik, psikis, seksual, dan juga penelantaran. Lalu apa sih sebenarnya yang menjadi perdebatan dalam isi ceramah tersebut? Menurut Komnas Perempuan terdapat 3 poin yang disoroti, yaitu yang pertama, seorang suami tidak masalah untuk memukul istri. Yang kedua, seorang istri tidak boleh melaporkan ataupun mengadukan kekerasan yang dilakukan suami kepada orang lain. Yang ketiga, tidak mempercayai korban dan dianggap melebih-lebihkan. Untuk poin yang pertama, kita tahu dalam Islam, kekerasan rumah tangga yang dapat dilakukan suami meliputi kekerasan fisik, tidak memberikan nafkah, tidak memenuhi kebutuhan seksual istri, ataupun melakukan kekerasan terhadap saudara istri. Namun Islam sangat melarang keras seorang suami untuk menyakiti istri, sebagaimana yang diriwayatkan bahwa Nabi bersabda, seorang pria terhormat akan memperlakukan wanita dengan kehormatan dan rasa hormat. Hanya orang tercelala yang melakukan wanita dengan buruk. Hadis dan riwayat juga menceritakan bahwa suatu ketika ada sahabat Nabi yang bertanya, apa yang kamu katakan tentang istri kami? Lalu Nabi menjawab, berbagilah dengan mereka makanan yang kamu makan untuk dirimu, dan berikanlah pakaian yang juga kamu kenakan. Janganlah kamu menyakiti, memukul, dan juga mencela mereka. Lalu bagaimana dengan An-Nisa ayat 34? Ini adalah salah satu mistranslasi dari penggunaan bahasa Arab yang sangat luar biasa kompleksnya, yang gak mudah diartikan ke bahasa Indonesia. Sebenarnya melalui studi yang rinci tentang kata adribuhunna dalam ayat tersebut, seseorang dapat menyimpulkan 2 arti yang berbeda. Kata pukullah atau doroba dalam ayat ini sebenarnya bukan berarti memukul secara fisik. Al-Quran itu kompleks dan kita tidak bisa baca satu ayat tanpa melihat ayat-ayat lainnya yang membahas topik yang sama. Kalau memperhatikan konteks, kata doroba memiliki makna lain yang lebih sesuai, yaitu seperti ketidakpedulian atau didiamkan saja. Ada juga pendapat yang mengatakan doroba sebagai memukul dengan lembut yang tidak menyakiti atau membekas, seperti menggunakan kemoceng, siwak, dan lain-lain. Oleh karena itu, jika ditafsirkan dengan cara ini, maka dapat disimpulkan bahwa ayat ini sebenarnya menceritakan jika ada seorang perempuan yang tidak bertanggung jawab ataupun melakukan sesuatu yang kurang tepat, maka laki-laki bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah tersebut pada tahapan yang ditentukan. Jadi bukan asal langsung main tangan ataupun melakukan kekerasan saja ya. Nah, untuk poin kedua, kita dapat melihat dari kasus pada abad ke-17 yang mana pada zaman Kekaisaran Ottoman itu laki-laki ataupun suami yang melakukan kekerasan terhadap istri dapat diberlakukan takzir. Takzir itu dapat diberlakukan untuk pelaku dosa sesuai dengan jenis pelanggarannya, walaupun bentuk hukumannya tidak dijelaskan dalam hadis ataupun Al-Quran. Dalam hal ini, Islam yang bersifat adil tidak melarang korban untuk mengatakan ataupun melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pihak yang berwenang untuk mendapatkan keadilan.
Jadi dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang seperti keluarga itu bukan termasuk mengumbar aib. Untuk poin yang ketiga, Mbak Oki mengatakan bahwa perempuan itu suka sekali melebih-lebihkan ataupun melebay-lebaykan ketika mengalami kekerasan. Tapi kenapa sih perempuan itu selalu disalahkan ketika berada di kasus seperti ini? Contohnya aja saat ada seorang wanita seksi yang diperkosa oleh seorang laki-laki. Kenapa yang sering disalahkan itu adalah perempuannya, bukan laki-lakinya? Padahal kan yang melakukan kesalahan ataupun yang menjadi pelaku di sini adalah si pemerkosa dan bukan wanita seksi. Justru wanita seksi itu adalah korban. Nah, sama halnya seperti ini, ketika ada istri yang ditampar oleh suami, kenapa harus istrinya yang menutup-nutupi, bukan lelakinya yang disalahkan ataupun diberi nasihat? Dan juga secara nggak langsung ketika kita menutupi aib itu sama aja dengan berbohong. Saya kurang mengerti di bagian mana atau pada ayat mana di dalam Al-Quran yang menyatakan kalau kita itu boleh berbohong. Nah, Mbak Oki bilang kan ceramah tersebut merupakan kisah nyata yang mana si korban tidak mengumbar aibnya. Lalu Mbak Oki tahu dari mana dong cerita tersebut? Ya kalian bisa duga sendiri lah ya apa yang terjadi. Kita harus sama-sama tahu bahwa KDRT yang dilakukan terhadap laki-laki maupun perempuan adalah hal yang salah dan merupakan tindak kriminal yang tidak bisa dinormalisasi. Walaupun Mbak Oki sudah meminta maaf atas pernyataan yang disampaikan, tapi ibarat nasi telah menjadi bubur, banyak pengikut yang sudah mendengarkan ceramah tersebut, yang mungkin juga ada sebagian masyarakat yang mengiyakan saja mengenai hal itu. Oleh karena itu, untuk Mbak Oki, semoga kedepannya bisa lebih memikirkan perkataan ataupun dakwah-dakwah yang ingin disampaikan. Bagi kalian yang sedang berada dalam rumah tangga yang tidak sehat, dalam artian sering mendapat pukulan, disakiti, mendapatkan kekerasan lainnya, kalian boleh kok meninggalkan ataupun melaporkan kejadian yang dialami ke pihak yang berwenang. Karena tidak ada jaminan seorang laki-laki akan berubah jika kita membiarkan hal tersebut. Rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang dibangun berdasarkan rasa kasih sayang dan juga kesetaraan serta tanpa adanya kekerasan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan membuka wawasan kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sipo. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya ya, biar nggak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Terima kasih.